Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yaitu teori evolusi bagian evolusi kuda. Sebelum memasuki materi evolusi kuda, di sini saya menjelaskan apa itu teori evolusi. Teori evolusi adalah suatu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama sehingga terbentuk ke spesies baru. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan ini terwariskan menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh 3 proses utama, yaitu variasi, yang kedua itu reproduksi, dan yang terakhir yaitu seleksi. Evolusi didorong 2 mekanisme utama, yaitu seleksi alam dan variasi genetik. Seleksi alam merupakan proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup, dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi dan sebaliknya, sifat yang merugikan menjadi lebih berkurang. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai teori evolusi. Selanjutnya yaitu evolusi kuda. Evolusi kuda merupakan suatu contoh klasik evolusi morfologi yang sejarahnya ditelusuri dari catatan fosilnya sejak zaman Eosin di Amerika Utara dan sedikit dari Eropa dan Asia. Fosil kuda termasuk cukup lengkap karena kuda hidup berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, sehingga meninggalkan sejumlah besar fosil dari zaman ke zaman. Kuda termasuk ke dalam ordo dikenal sebagai Perissodactyla atau hewan berkuku ganjil, yang semua anggotanya memiliki kaki berkuku serta jumlah jari yang ganjil pada tiap kakinya. Selain juga bibir atas yang mudah bergerak dan struktur gigi yang serupa. Moyang awal kuda modern berjalan dengan jari kaki yang melebar keluar, yang memudahkan mereka untuk berjalan di atas amparan tanah yang lembut dan lembab di hutan purba. Ketika spesies rumput mulai muncul dan berkembang, para equid mulai berganti makanan dari dedaunan menjadi rerumputan, yang berujung pada gigi yang lebih kuat dan awet. Pada saat yang sama, seiring mulai munculnya stepa, para pendahulu kuda pun perlu memiliki kecepatan yang lebih tinggi untuk melarikan diri dari pemangsa. Ini diperoleh melalui pemanjangan anggota gerak dan terangkatnya beberapa jari dari tanah dalam suatu cara yang mengakibatkan berat tubuh secara perlahan dipindahkan kepada jari terkuat, yaitu jari ketiga. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis fosil. Yang pertama yaitu fosil Hyracotherium atau Heohippus. Fosil Hyracotherium yang ditemukan di Eropa pada abad ke-18 oleh Richard Owen yang diberi nama dengan Hyracotherium yang berarti binatang seperti Hyrax. Hyracotherium telah ada sekitar 52 juta tahun lalu dan telah tinggal di benua Amerika Utara. Hewan ini berukuran sebesar kancil atau anjing dan tingginya hanya sekitar 30 cm. Diperkirakan kuda primitif ini memakan semak belukar apabila ditinjau dari struktur giginya. Giginya yang berjumlah 22 pasang dengan 3 gigi pada setiap gigi seri, 1 taring, 4 gigi premolar, dan dengan 3 gigi geraham yang hanya terspesialisasi sedikit untuk menggiling makanan. Kaki depannya terdiri dari 4 jari dan 1 rudimen, sedangkan kaki belakangnya mempunyai 3 jari dan 2 rudimen. Hyracotherium juga memiliki otak kecil, ada juga lobus frontal kecil. Evolusi sudah mulai berjalan. Lengan dan kaki lebih panjang secara proporsional dengan tubuh sebagai kuda saat ini. Namun beberapa dari tulang kaki tidak stabil dan tidak memiliki fleksibilitas. Kaki ada 5 jari, 1 per masing-masing. 4 anggota tubuh ke depan. Kaki belakang dibuat untuk 3 jari dan jari-jari kelima yang pertama yang merosot dalam perjalanan evolusi. Kuku kaki tidak seperti anjing dan dilengkapi dengan kuku kecil. Yang kedua yaitu fosil Mesohippus. Pada zaman Oligoser, sekitar 40 juta tahun silam, Hyracotherium mengalami kepunahan. Akan tetapi, mamalia ini telah menurunkan keturunannya yang dinamakan Mesohippus. Mesohippus berukuran lebih besar daripada Hyracotherium. Struktur tubuh Mesohippus menunjukkan bahwa hewan ini telah beradaptasi dengan sangat baik untuk hidup di padang rumput. Hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya jumlah jari pada setiap kaki Mesohippus menjadi 3 jari di setiap kakinya. Jari
Tengahnya juga lebih besar daripada jari-jari lainnya. Selain itu, hewan ini memiliki kaki yang lebih kuat dan lincahnya dibandingkan dengan Iracotherium. Hewan ini memiliki leher yang agak panjang pada mulutnya. Pada mulutnya ditemukan beberapa gigi prageraham yang hampir berkembang menjadi gigi geraham. Gigi seperti ini tentu akan meningkatkan kemampuannya untuk mengunyah makanan. Yang ketiga ada fosil Miohippus. Masih pada zaman Oligosen, Miohippus berarti kuda kecil. Adalah genus kuda prasejarah. Miohippus tinggal di Amerika Utara selama zaman Oligosen. Sementara generasi spesies ini hidup selama periode Miocene. Menurut Florida Museum of Natural History, diyakini Miohippus hidup pada Miocene, namun pernyataan tersebut salah. Penelitian yang lebih baru memberikan bukti bahwa Miohippus sebenarnya hidup di zaman Oligocene. Miohippus lebih besar dari Mesohippus dan memiliki tengkorak yang sedikit lebih panjang. Fosa wajahnya adalah lebih dalam dan lebih diperluas, dan sendi pergelangan kaki agak berbeda. Miohippus juga memiliki puncak ekstrak variabel pada gerakan atasnya, yang memberikan area permukaan yang lebih besar untuk mengunyah makanan ternak yang lebih ketat. Hal ini akan menjadi ciri khas dari gigi kuda selanjutnya. Yang keempat ada fosil Merychippus. Pada pertengahan zaman Miocene sekitar 25 juta tahun yang lalu, hidup sejenis kuda yang disebut Merychippus. Spesies kuda ini diperkirakan merupakan keturunan Mesohippus. Seperti nenek moyangnya, Merychippus masih memiliki leher yang agak panjang yang khas. Diduga, leher panjang ini berfungsi sebagai alat bantu saat ia merumput, sehingga ia bisa merumput dengan tenang dengan posisi berdiri. Merychippus memiliki 3 jari pada kaki belakangnya dan 4 jari pada kaki depannya. Kaki Merychippus berkembang menjadi kaki yang panjang, agak berbeda dengan kaki yang dimiliki kuda zaman sekarang. Sekarang, Merychippus telah punah. Penyebab kepunahan diperkirakan akibat perubahan iklim besar yang mengakibatkan terjadinya zaman es. Yang kelima ada fosil Pliohippus. Kemudian, sekitar 10 juta tahun yang lalu, semasa zaman Pliocene, kuda berkembang menjadi Pliohippus. Leluhur kuda jenis ini mempunyai 1 jari atau 1 teracak pada tiap kakinya. Pliohippus merupakan hewan monodaktil, hewan berteracak tunggal sejati yang pertama dalam sejarah evolusi. Yang keenam yaitu fosil Ecuscabalus. Akhirnya sekitar 2 juta tahun yang lalu, kuda seperti yang kita kenal sekarang yaitu Ecuscabalus muncul sebagai makhluk yang besar. Namun sekitar 8.000 tahun yang lalu, spesies Ecus ini punah di daratan Amerika Serikat dan tidak muncul lagi sampai orang-orang Spanyol membawa kuda masuk ke benua Amerika pada tahun 1400-an. Jari jemari pada nenek moyangnya telah berkurang jumlah sampai tinggal 1 jari di setiap kakinya yang telah dilindungi oleh kuku yang sangat keras dan termodifikasi. Struktur kaki kuda zaman sekarang telah beradaptasi bukan hanya untuk hidup di padang rumput, tetapi juga berlari dengan cepat. Jenis kaki ini membuat kuda dapat berlari dengan sangat cepat tanpa khawatir akan resiko terkilir.